Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel again, King Fahd Channel pastinya. Dan spesial untuk malam hari ini, semoga ibadah amal meningkat drastis ya. Jangan sampai tetap gitu-gitu aja. Dan pastinya sukses dunia akhirat guys. Kita bareng-bareng di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita bahas Pi Network lagi dan lagi yang semakin heboh, semakin seru, banyak hoak, banyak ini ya. Ya, kita nikmati aja teman-teman. Dinamika sebuah bisnis gede, project besar. Ya, Fahd sudah tahu sih, Fahd sudah paham kalau memang bakalan rame guys. Bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga. Nah, sebelum kita bahas yang sesuai judul yang Fahd buat pada video kali ini, Fahd ingin menyapa dulu teman-teman pioner Malang nih ya. Halo guys, yang dari Malang mana nih suaranya nih? Nah, kebetulan Fahd besok ada acara komunitas YouTube Indonesia dan kita berbagi sharing, ada FG di situ, focus group discussion, yang intinya ya Fahd juga ingin sharing kan pengalaman kripto, mungkin bisa sosialisasi Pi Network juga. Intinya besok acaranya wow, gede ya. Yang pastinya di Hotel Malang guys. Ya, semoga Fahd bisa membawa nama baik Pi Network, tidak memperkeruh ya. Oke, setelah ini kita akan bahas terkait yang lagi heboh. Katanya tuh ada konferensi pers Pi Network, Dr. Nicholas gitu kan. Nah, ini informasinya real atau abal-abal nih. Setelah ini kita bahas. Dan juga terkait teman-teman yang ya mungkin bisa dibilang kurang tepat ya mengartikan info di dashboard Pi Network kita. Kebetulan guys, jurusan Fahd ini bahasa Inggris di S1 kemarin. Ya, jadi karena sehari-harinya Fahd berbahasa Inggris, ya Fahd ingin membantu teman-teman di project Pi Network dari kekeliruan atau mengartikan, memahami white paper atau info-info yang kurang pas guys. Nah, jadi jangan sampai miskom ya info-info yang ada di Pi Network. Teman-teman harus memahaminya bukan hanya tekstual, tapi kontekstual. Makanya di video kemarin Fahd pernah bilang tuh, kalau Google Translate itu ada beberapa hal yang secara kontekstual itu kurang pas menerjemahkannya teman-teman. Karena di bahasa Inggris itu kan satu kata bisa lebih dari satu arti gitu kan. Dan juga kelas katanya juga itu bisa lebih dari satu. Makanya teman-teman jangan sampai keliru mengartikan sesuai konteks Pi Network saat ini. Jadi kalau Fahd memang sudah jurusannya seperti itu, ya kan nggak mungkin Fahd menipu teman-teman. Karena ilmu itu kan cahaya teman-teman ya. Jadi ya nggak mungkin Fahd campur dengan kegelapan, tipu-tipu kalian tuh pioner Indonesia. Enggak teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas dua hal penting ini. Apakah benar adanya yang sedang rame, gembar-gembor. Dan juga Fahd lagi-lagi sepertinya harus menekankan Open Mainnet versi prediksi Fahd sesuai data dari core team, moderator, dan yang pastinya no hoax ya. Simak teman-teman data akuratnya biar kalian nggak ngata-ngatain Fahd yang aneh-aneh ya. Let's go and let's check it out. Oke guys, kita sudah berada di dashboard tampilan baru kemarin. Dan sebenarnya ini info yang ya kurang begitu penting ya, hanya perayaan. Yang kemarin itu video-video kita kan sudah dikumpulin gitu kan, dijadikan satu yang bertemakan What I Do for Pi. Nah, ini perayaan kemarin sebenarnya ya, baru ditampilin sekarang. What pioneers talk about contribution. Jadi di sini ya video-video kontribusi kalian di video itu. Mungkin ada yang selesai KYC, validator dan sebagainya. Kan Fahd kemarin juga sudah buat di Jakarta tuh. Nah, yang belakangnya ada Monas ya, tapi jauh banget ya. Nah, di sini to the point aja teman-teman. Yang kemarin itu Fahd juga ada request yang menanyakan terkait arti di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman yang masih mempercayai King Fahd. Ya memang karena Fahd jurusannya bahasa Inggris gitu kan. Jadi paham dan kita harus sesuai konteks juga. Konteks itu kan situasi dan kondisi yang Pi Network sekarang ya masih berproses guys. Di sini bilangnya last Pi Day we ask pioneers to share their stories on how they contribute to Pi Network. Under the theme What I Do for Pi. Nah, di sini Fahd artikan dulu ya. Kalau teman-teman itu ke Mbah Google atau ke Google Translate, nanti di situ dia diartikan adalah hari Pi terakhir. Nah, ini coba teman-teman sesuaikan dengan
lanjutannya juga. Kalau diartikan last itu terakhir, ya memang bisa, tapi konteksnya kurang pas teman-teman, karena yang dihadirkan adalah video yang kemarin itu. Dan di situ kalian bisa lihat tuh, dia menggunakan verb 2 lampau past tense, asked. Jadi berarti kan sudah yang kemarin. Ini maksudnya bukan terakhir. Last itu adalah Pi Day yang kemarin kita rayakan itu ya. Jadi ini maksudnya adalah Pi Day yang kemarin, Maret itu yang kita rayakan. Karena last di sini artinya yang lalu, Pi Day yang lalu, bukan terakhir. Karena konteksnya ini adalah video yang kemarin kita buat, What I Do for Pi, guys. Itu ya. Jangan diartikan, wah ini Pi Day terakhir nih, mau open mainnet nih. Enggak gitu guys. Jadi nggak langsung semudah menyimpulkan ya yang terlalu liar ya, yang terlalu over guys. Jadi di sini bilangnya ya dari pihak core team kan meminta untuk pioner itu membagikan kisah-kisahnya ya, story-storynya, cerita-ceritanya terkait kontribusi kita atau teman-teman pioner di Pi Network dengan tema What I Do for Pi atau What I Do for Pi. Apa sih yang kita lakuin dengan Pi Coin kita atau Pi Network ini ya. Terus lanjut, as we warm up for Pi today, June 28, and in the spirit of empowering pioneers to create ecosystem utility, we're sharing some of the inspiring videos the pioneer community submitted for Pi Day. Ini maksudnya adalah teman-teman yang video What I Do for Pi itu untuk melakukan pemanasan menjelang atau menuju Pi2 Day yang besok ini tanggal 28 guys. Dan disitu lanjutannya adalah dalam semangat untuk memberdayakan teman-teman pioner untuk menciptakan utilitas ekosistem atau project komunitas itu ya. Terus di sini bilangnya ya pihak core team itu sedang membagikan beberapa video-video yang menginspirasi kita guys, teman-teman komunitas pioner yang sudah dikumpulkan kemarin. Yang pastinya kemarin kan sudah rame banget di Pi Day guys, yang Maret itu ya. Jadi di sini konteksnya itu ya memang sedang mematangkan enclosed mainnet. Tidak ada di situ untuk pembahasan secara signifikan atau jelas banget tanggal 28 nanti bakalan open mainnet. No guys. Jadi jangan sampai keliru menerjemahkan atau memahami info ini. Kenapa Fat bilang seperti itu teman-teman? Kan Fat sudah pernah bilang tuh, dan memang kita harus ngecek secara data di lapangan terkait KYC itu masih banyak yang belum, banyak yang komplain, banyak yang curhat ke Fat ya. Terus kemudian migrasi Pi Coin-nya juga belum gitu kan, masih banyak guys. Dan coba kalian baca di white paper, itu ada kok kriteria-kriteria seperti apa sih open mainnet, ada jumlah sirkulasi Pi Coin-nya juga, di kisaran berapa sih Pi Coin kita nanti ketika sudah mulai mau open mainnet. Nah nanti Fat bahas di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman silahkan baca white papernya, pahami. Kalau teman-teman nggak tahu, ya teman-teman tanya ke orang yang tahu, sebagaimana agama kita kan mengajarkan ke kita nih. Ya kalau nggak tahu, kita tanya ke orang yang tahu gitu kan. Nah kebetulan kan Fat sudah baca white papernya, dan Fat juga memang jurusan bahasa Inggris. Jadi Fat bantu kalian, bukan Fat nggak mau open mainnet guys. Ini keliru. Fat itu mau, seandainya hari ini juga Fat dukung banget. Tapi kan fakta di lapangan bilangnya nggak gitu kan. Apalagi ya memang ekosistemnya juga ya harus dikuatin juga gitu kan. Selain KYC, selain migrasi, ya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan di open mainnet guys. Jadi teman-teman kesimpulannya ya Fat ulangi lagi nih kata-kata Fat di video sebelumnya. Jadi kalian jangan di skip ya. Fat mohon banget nih biar Fat nggak ngulang-ngulang. Kalau kalian tanya, Bang menurutmu open mainnet itu kapan gitu kan, Fat sudah bilang guys, kalau Juni ini ya mungkin masih belum ya guys ya. Kita ngelihat secara keseluruhan gitu kan. Nah jadi kapan? Ya Fat pernah jawab, prediksi Fat sendiri ya mungkin bisa saja masa open mainnet-nya itu seperti enclosed mainnet di Desember, di akhir tahun, atau mungkin di tahun depan, bisa saja di Pi Day atau P2 Day-nya. Yang jelas biasanya tuh momen-momen hari-hari besarnya Pi Network, biasanya seperti itu guys. Ya syukur-syukur cepet ya.
Jadi FAT juga menginginkan yang terbaik dan yang tercepat lah. FAT nggak mau juga dimolor-molorin gitu kan. Nah, buat teman-teman yang ikuti channel ini dari awal ya, coba kalian jujur-jujuran nih, komen nih. Waktu rame-rame di akhir tahun kemarin, FAT tidak memberikan informasi bahwasanya open mainnet. Kan banyak tuh yang bilang open mainnet ya, terutama dari media-media penyebar hoax tuh guys. Akhirnya bener kan, nggak open mainnet. Jadi yang disalahkan apa? Channelnya FAT yang diserang tuh. Padahal FAT nggak pernah bilang open mainnet tanggal segitu. Terus yang Maret juga tuh ada yang bilang open mainnet. Rame pokoknya ya. Tapi channel ini kan ya memang nggak bisa diintervensi atau diprovokasi ya. FAT bener-bener belajar dan FAT paham. Karena memang jurusan FAT ya bahasa Inggris gitu kan. Jadi info-info yang FAT sampaikan ya nggak semudah asal atau ngasal gitu ya. Jadi hati-hati banget FAT. Dan terbukti kan, nggak open mainnet Payday kemarin. Nah, untuk yang Juni ini, berarti udah ketiga kali nih. Kalau misalkan nanti nggak open mainnet, ya teman-teman bisa lihat bahwasanya channel FAT emang nggak mengada-ngada guys. Ya memang fakta gitu kan. Dan ini teman-teman, FAT punya dasar loh. Nggak sembarangan guys. FAT itu pakai data dari core team, dari moderator, dari orang-orang pioner yang memang dia tuh nggak mau hoax. Dia yang memang realistis ya melihat fakta yang ada. Nah, setelah ini FAT tunjukin nih dari moderator langsung guys, moderator luar negeri ya, bukan Indonesia. Itu udah menekankan bahwasanya memang Juni tidak open mainnet guys. Ya karena itu kita pertimbangannya ya KYC, migrasi, proyek komunitas. Kemudian juga bahkan ada dari senior pioner asing gitu kan, yang dia itu update terus infonya. Bahkan dia memprediksi open mainnet itu 2 tahun ya, mungkin 2025 kata dia. Nanti FAT tunjukin deh. Tapi ya semoga enggak ya, terlalu jauh banget kalau 2025 ya. Semoga ya akhir tahun ini atau tahun depan lah ya, paling mentok-mentoknya ya. Semoga guys. Mungkin ya, mungkin kalian itu ya melihat info-info Twitter yang ini pasti media-medianya FAT sudah tahu nih. Contohnya salah satunya Hoka News. Hoka News itu banyak ngawurnya guys. Tapi nggak semua ya, ada beberapa yang benar. Tapi rata-rata ya terutama open mainnet ini, waduh ngawurnya luar biasa. Dan setelah ini kita juga bahas terkait konferensi pers Dr. Nicholas. Itu FAT bener-bener aduh, antara senyum dan mau ketawa itu ya di antara itu ya. Jadi nahan FAT ya. Karena memang nggak ada infonya dari manapun FAT cari ya, sampai orang-orang yang benar-benar punya kredibilitas, punya akurasi info yang tajam ya, atau yang akurat ya. Nah itu nggak ngomong seperti itu gitu kan. Jadi hati-hati guys. Hoka News itu ya pengen trafficnya dia juga naik gitu kan. Ya intinya kalian bisa memilih dan memilah lah ya, mana info-info yang bagus, mana info-info yang benar-benar berkualitas ya. Nggak cuma hanya mementingkan traffic atau viewer. Oke, setelah ini kita langsung aja ke data-data selanjutnya terkait open mainnet dan juga ya pastinya konferensi pers ya. Nah ini biar kalian tahu nih. Oke guys, kita langsung aja nih ke bukti yang bahwasannya ya FAT berdasar guys. FAT itu nggak ngasal loh. Ya mungkin teman-teman yang nggak update info bisa mengata-ngatakan yang ngawur ya, FAT memaklumi ya. Karena ya setiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Nah di situ kalian bisa lihat yang dicentang ini ya guys. Grunge King, dia moderator di salah satu chatroom kalau nggak salah di Senior Pi Network atau Senior Pioneer ya. Nah di situ dia bilang, no, open mainnet will not happen on 28 June. Nah, di situ maksudnya adalah sudah tegas banget tuh. Nah, ini dia memang ya sudah berkompeten, dia udah tahu ya secara kematangan, secara posisi atau progres Pi Network saat ini yang tidak memungkinkan untuk open mainnet guys. Jadi itu ya, FAT nggak ngarang guys. Ada yang bilang FAT sok tahu gitu kan. Ya emang FAT tahu. Taunya FAT yang dari berita real ya, bukan ngarang-ngarang atau di media-media yang asal ngomong gitu guys ya. Jadi udah jelas ya, di situ ditekankan tidak ada open mainnet di 28 Juni. Itu ya.
saran Fat nih, teman-teman banyak main deh kalau misalkan mau yakin banget ke pioner-pioner asing. Jadi jangan berkutat di Indonesia aja guys, karena yang di asing itu juga mereka bener-bener update, mereka bener-bener ingin yang real gitu kan. Mereka udah capek hoak-hoak guys. Oke guys, di sini selain moderator, Fat juga pengen kasih tahu nih, biar kalian itu mainnya jauh-jauh ya, jangan terlalu dekat. Biar wawasan kalian juga ya tidak di situ-situ aja terkait open mainnet, terkait progres yang Pi Network sekarang sedang alami gitu kan. Nah, kebetulan di komunitas pioner asing yang ini besar banget ya grupnya teman-teman, puluhan ribu ya. Dan yang punya sendiri ya orangnya bener-bener realistis ya, tidak suka hoax. Yang kemarin itu kalau nggak salah menang hackathon ya. Nah, di sini kalian bisa lihat Omeldin guys. Kebetulan Fat juga ngikutin grupnya. Di situ banyak diskusi ya, biar kalian itu nggak cuma di Indonesia doang gitu kan. Nah, di sini to the point aja ya, ditanya dari moderator lain ya. Jadi antar moderator kan saling diskusi di sini. Om, menurut ente nih, menurut kamu nih, kapan sih open mainnet itu? To the point aja ya guys ya, biar nggak terlalu lama ya. Terus si Omeldin bilang, ya saya pikir mungkin di awal-awal Pi Day 2025. Nah, teman-teman lihat sendiri tuh. Ini yang ditanyakan di sini, terus dijawab di sini. Kalian bisa lihat, Fat sudah kasih tanda itu ya. Open mainnet won't be as we would like it. Jadi dia bilang, sepertinya masih 2025 awal ya. Wah. Kalau Fat sih nggak berharap sampai jauh banget ya. Ya semoga deket-deket inilah di akhir tahun atau di tahun depan gitu kan. Nah ini lebih sadis lagi, dia bilang lebih lama lagi. Jadi yang kalian bilang Fat itu ngasal, sok tahu, ya terserah teman-teman deh. Fat nggak mau debat ya. Yang penting Fat based on data guys. Oke, terakhir ya teman-teman ya, terkait konferensi pers yang banyak juga menanyakan dan Fat bongkar, Fat analisa sekarang. Terakhir dari video kali ini teman-teman, biar kalian puas tuh ya, nggak kepikiran ya. Jadi ini informasi yang akurat ya. Saran saya teman-teman kalau main-main ke Twitter itu juga banyak yang hoax, hati-hati. Dan disitu Fat memperhatikan mana sih media Pi Network yang bener-bener real. Dan Fat sudah temukan sekitar 3 ya. Kecuali Hoka News ya, itu jangan guys. Karena kan informasi terkait konferensi pers itu kalau nggak salah dari Hoka News ya. Jadi ya cuma pengen viewer, pengen traffic aja sih, tanpa melihat fakta di lapangan atau ngarang lah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Pi News ya. Ini dia masuk hackathon juga yang sekarang ya. Jadi ya terpercaya teman-teman. Tapi tetap kalian sharing dulu ya sebelum di-share kemanapun. Nah, ini dia mempertegas bahwasanya berita terkait konferensi pers Dr. Nicholas yang apa tuh tanggal 20 Juni ya itu nggak benar guys, fake, palsu guys. So kalau sudah seperti ini teman-teman masih percaya di-share ya itu tergantung teman-teman ya. Teman-teman harus benar-benar memilih dan memilah info yang akurat biar nggak sakit hati, biar nggak kecewa, nggak nyala-nyalain Pi Network, diundur-undur, siapa yang ngundur gitu kan. Terus nyalain Fat juga, wah dasar YouTuber pembawa hoak. Nah ini nih, karena terlalu ngelihat video-video hoak dari sebelah. Nah ini nih teman-teman nih, jadi nggak semua YouTuber itu seneng hoak guys. Ya kan Fat punya kemampuan bahasa Inggris dan juga update teknologi. Jadi Fat share apa adanya gitu kan, jujur gitu kan, jujur bawa berkah guys, jangan tipu-tipu ya. Nah gitu aja ya teman-teman ya. Jadi nggak semua YouTuber itu memang seneng hoax, yang kita real-real aja guys. Dan di sini udah diklarifikasi beritanya itu nggak benar. Apalagi wow Dr. Nicholas bilang di konferensi pers sudah open mainnet besok. No, nggak ada guys ya, jangan percaya guys, oke? Itu saja teman-teman video edukasi, info-info yang pastinya akurat, informatif, dan pastinya pakai data, tidak asal bacot. So, thank you very much for all of you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.